Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, para mahasiswa yang Bapak banggakan, calon-calon guru masa depan, satu kata, profesional. Sesi ke-9 ini kita lanjutkan dengan topik atau mosi keterampilan dan simulasi mengadakan variasi. Kita mengetahui bahwa keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai guru itu ada 8 keterampilan yang merupakan kunci yang harus dikuasai guru di dalam mengimplementasikan pembelajaran di kelas. Tujuan kita adalah masih memahami keterampilan bagaimana mengadakan variasi pembelajaran, lalu disimulasikan. Variasi dalam kegiatan pembelajaran dimaksud sebagai proses perubahan dalam pembelajaran yang dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok atau komponen, yaitu variasi dalam cara mengajar guru, variasi dalam penggunaan media dan alat pembelajaran, dan variasi pola interaksi. Jadi kita batasi yang dimaksud variasi di sini. Variasi pembelajaran artinya tekniknya, metode, guru harus bervariasi, jangan monoton. Lalu yang kedua, penggunaan media. Kita tahu bahwa media itu ada media konkret, semi konkret, dan abstrak. Tentu disesuaikan dengan taraf perkembangan anak. Kapan kita harus menggunakan media abstrak, semi konkret, atau konkret? Coba saya bertanya, kalau konkret biasanya digunakan untuk kelas-kelas apa? Ya betul, di kelas-kelas rendah, kelas awal, itu harus nyata. Tapi bagi kelas 4, 5, 6 bisa sudah berpikir abstrak. Seperti contoh, bilangan 360 itu abstrak. Anak bisa menggambarkan, ini abstrak. 360 apa? Apakah kelereng, uang, batu, atau kursi? Ini harus diterjemahkan kembali. Jadi pengertian variasi di sini ada 3 titik tekannya, adalah pembelajarannya, penggunaan medianya, dan interaksinya. Tujuan mengadakan variasi pembelajaran atau belajar itu agar memenuhi lebih banyak keinginan peserta didik. Karena anak kan kalau jumlahnya 32 berarti keinginannya 32 macam. Ada yang sama, ada yang berbeda, ada yang beririsan. Disinilah tujuannya kita bervariasi. Jangan, anak kan kadang-kadang tidak suka suara, tapi dengan gambar-gambar, dengan video. Jadi strategi-strategi ini harus dipahami guru, jangan sampai satu arah atau satu jenis. Bunga kalau satu warna juga kurang indah, tapi kalau bermacam-macam ya bagus. Inilah gambaran potensi anak kita yang berwarna itu, tentu dilayani pun dengan variasi yang berwarna. Agar melibatkan guru peserta didik dalam berbagai kegiatan pembelajaran. Libatkan mereka, melibatkan semua aktif. CBSA, cara belajar semua aktif. Aktif fisik, aktif mental. Fisik artinya anak ya bergerak, koordinasi, komunikasi. Mental di sini harus berpikir. Ketika dikasih suatu tantangan atau masalah, dia pecahkan. Ini bisa aktif mental. Dengan berbagai macam variasi tadi yang kita kenalkan, variasi pembelajaran, variasi penggunaan media, variasi interaksi, ini perlu dipegang. Jadi kalau namanya interaksi ya, ada semacam hubungan secara intelektual. Ketika memecahkan suatu masalah, misalnya bagaimana cara membuktikan bahwa air mencari celah-celah yang kecil, ini harus dibuktikan. Sehingga ketika dibuktikan ada yang menggunakan kapas,
ada yang menggunakan kain, ada yang menggunakan benang, ada yang menggunakan tali. Di mana kecepatan merambatnya di sini kita akan semakin banyak yang dicoba akan banyak tahu. Supaya dengan variasi ini membuat penasaran anak itu terjawab. Jangan sampai anak itu sifat ingin tahunya terbunuh oleh keotoritaran kita. Lalu juga menumbuhkan perhatian dari siswa. Tentu guru ketika mengorganisasikan di kelas, ketika sifatnya heterogen, ya, karena kita guru kelas pasti akan mengenalnya. Karena kita sudah sehari-hari mengenal anak, pasti tahu. Sebab itu perlu bijak ya ketika mengorganisir siswa. Apakah itu perlu homogen? Bisa saja. Contoh dari sisi jenis kelamin perempuan, laki-laki. Kalau dari sisi homogen materinya apa? Materinya sama, mencari luas lingkaran, semua luas lingkaran, ukuran diameternya, jari-jarinya disamakan. Sejauh mana nih kemampuan kecepatan mereka di situ? Aduh, ini kita buat strategi ini ternyata anak ini cepat, ini lambat. Oh, yang lambat ada kita analisa mengapa mas? Oh, ternyata soal ini menggunakan pecahan terlalu rumit, kita ganti seperti itu. Ini pentingnya variasi itu adalah menjawab tantangan yang terjadi di kelas, sehingga anak-anak punya sikap positif terhadap apa yang diajarkan oleh guru tersebut. Prinsip itu sebuah keyakinan yang kita percaya. Mengadakan variasi itu harus sudah direncanakan. Betapa perencanaan itu penting. Kita hari ini datang dari rumah ke perkuliahan itu pasti punya rencana. Sebab saya harus mencapai target mata kuliah sekian, saya harus mencapai ini. Nah, rencana ini ada mata kuliah di jam berapa, dalam satu minggu berapa kali, sudah dirancang. Juga harus memenuhi kewajaran dan keluasan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi guru harus fleksibel menghadapi berbagai tahapan anak tadi ya. Anak itu kadang-kadang tidak cukup sekali dijelaskan. Saya aja baru paham tentang tasawuf itu setelah dewasa sekarang. Tadinya kita hanya ibadah saja, oh ternyata setelah kita usia kita bertambah benar. Pendidikan sepanjang hayat itu di situ. Jadi selama terus belajar. Kadang-kadang waktu di SD kita nggak pahamnya ketika sudah di SMA. Sebab itu, guru harus memberi kesempatan. Jangan menjelaskan, wah kamu tidak akan mampu ini, walaupun kamu nanti ke sekolah ini, favorit dan sebagainya. Jangan memberi harapan-harapan yang kita membuat anak putus asa. Upayakan variasi ini jadi 3 komponen tadi menjadi konsep para guru. Kelebihan mengadakan variasi ya, setiap metode, setiap cara, setiap aktivitas itu pasti ada kelebihan selama dibuat oleh manusia atau seorang pakar atau seorang teori, pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Tentu kelebihannya akan menyenangkan. Karena guru bisa jadi artis, jadi seorang penyanyi, ada komedian, bisa stand up, ini penting. Dengan cara-cara itulah pembelajaran dikemas. Seperti Cak Lontong itu ya, komedian yang membuat kita harus berpikir. Dari permainan kata membuat kita jadi berpikir. Itu salah satu contoh. Salah satu variasi. Misalnya saja si kabayang kesian dah bakte cek mitohana kesian bakte, maksud orang tua isi oleh air karena kosong.
Tapi kabayang bagi anak yang luput di kampung ngesian teh kakak ngagoler di atau tidur di bak. Jadi dalam bahasa ada makna denotasi dan konotasi. Makna sebenarnya dan makna tambahan. Anak yang bergairah, ini ada bergairah, dan juga pembelajaran pasti akan tercapai. Motivasinya bagus, terbuka lah pemikirannya, dilibatkannya sehingga anak aktif dan kreatif di dalam memecahkan materi yang diajarkan guru sehingga tercapai tujuan. Itulah pentingnya guru. Sekali lagi saya ingatkan, mengajarnya harus bervariasi, penggunaan medianya juga bervariasi, dan interaksi tidak hanya guru dan siswa, tapi siswa dengan siswa, siswa dengan kelompok, kelompok dengan guru. Jadi kalau kita buat bagan itu banyak sebetulnya. Bisa saja nanti orang tua yang disebutnya guru intip di jendela bisa saja nanti menjadi bagian dari